Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala sairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa faqad faza man ittaqa. Kama amarakumullah bidzalika fi kitabi faqal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita memuja dan memuji kebesaran dan keagungan Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berbeda dengan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas khusus untuk melakukan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberi tugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Abdullah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Lalu kemudian sebagai Khalifatullah fil ard, pemimpin yang diberi amanah untuk mengatur dan memakmurkan bumi ini. Tugas ini harus berjalan secara paralel, secara seimbang antara tugas vertikal dan horizontal, antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Karena Islam juga mengajarkan prinsip al-wasatiyah, yaitu sikap pertengahan, keseimbangan, proporsional, tawazun antara dunia dan akhirat, antara aspek spiritual dan material, antara hak individu dan hak kolektif. Demikianlah seterusnya, jamaah rahimakumullah. Nah, karena kita ini sebagai Khalifatullah fil ard, yang memang tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi ini, sebagai pemimpin yang hadir untuk mensejahterakan umat, mensejahterakan rakyat, masyarakat, dan terutama tentunya dimulai dari keluarga. Maka Islam menganjurkan kita untuk berusaha bekerja secara maksimal agar dua tugas ini dapat diemban secara maksimal. Allah SWT berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, sungguhnya Allah akan menilai dan melihat hasil kerja kalian. Wa rasuluhu, bahkan juga Rasul ikut menyaksikan. Wal mu'minun, juga disaksikan oleh orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apapun aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini, semuanya akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya mendefinisikan ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Yang namanya ibadah adalah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman dalam 24 jam sehari semalam, apapun yang dilakukannya itu adalah ibadah. Kita istirahat, tidur di malam hari, bahkan ada istilah qailulah di siang hari. Kalau niatnya itu adalah untuk menyegarkan fisik kita, untuk bisa bekerja secara maksimal, untuk beribadah dengan khusyuk dan fresh, maka itu juga ibadah. Apatah lagi manakala kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja mencari nafkah, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga kita. Itu adalah ibadah. Mencari nafkah yang halal untuk menunaikan zakat,
bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk memberikan kontribusi dalam perjuangan dakwah misalnya, maka tentu nilainya juga lebih tinggi lagi. Kuncinya adalah niat. Karena ulama mengatakan an-niyatu tufarriqu bainal 'adati wal 'ibadah. Salah satu fungsi niat itu adalah membedakan mana yang adat, kebiasaan, mana yang ibadah. Boleh jadi orang beribadah ritual, tetapi niatnya karena dunia, maka nilainya juga dunia. Tapi boleh jadi seseorang beraktivitas secara lahiriah duniawi, mencari rezeki, tetapi ibtigha mardatillah, dia niatkan untuk mencari rezeki yang halal, menghidupi keluarganya dari sumber yang halal, berinfak, bersedekah, berzakat dan menunaikan haji serta berbagai kebaikan lainnya, maka justru nilai ibadahnya lebih tinggi dibandingkan orang yang melakukan ibadah ritual tetapi niatnya tidak sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kita melihat banyak sekali nas-nas dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Misalnya berkaitan dengan hari Jumat. Sebelum Jumat kita dipanggil, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ketika dikumandangkan azan, dipanggil ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tetapi setelah itu Allah lanjutkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Setelah sholat ditunaikan, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Justru kita dilarang untuk tinggal lama-lama. Ini menunjukkan jamaah rahimakumullah bahwa Islam mendorong kita untuk memiliki etos kerja, bekerja keras sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi bukan hanya itu jamaah rahimakumullah, Islam juga mengajarkan kita bukan hanya bekerja ikhlas dan bekerja keras, tapi juga harus bekerja cerdas dan bekerja tuntas. Dalam banyak ayat, misalnya Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk memberikan amanah tugas kepada ahlinya, orang yang memang kompeten di bidangnya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai apabila salah seorang di antara kalian bekerja, ayutqinahu, dia menguasainya, dia profesional, ada ilmunya, ada kompetensinya, ya. Kemudian ada integritas dan kapabilitas. Ini yang paling penting. Bahkan secara tegas dalam Al-Quran Allah SWT berfirman ketika mengabadikan peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau berikan tugas, istajarta, engkau angkat sebagai pemimpin, sebagai karyawan, ya, sebagai staf, al-qawi. Yang pertama adalah yang kuat, memiliki kompetensi, kuat fisiknya kalau memang tugasnya adalah tugas fisik, kuat ilmunya, kuat mentalnya, memiliki kompetensi yang memadai. Itu tidak cukup, kata Allah SWT, al-amin, juga harus amanah, memiliki integritas. Karena betapa banyak orang yang memiliki kompetensi, keahlian di berbagai bidang, tetapi tidak ada sifat amanah, tidak ada integritas, maka justru
ilmunya disalahgunakan dan mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat, bagi umat, bagi negara. Kita saksikan di media ya, beberapa waktu belakangan ini orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya tapi tidak amanah. Sebaliknya ada orang yang amanah, jujur, ikhlas, berakhlak baik, rajin ibadah, tetapi tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas di bidangnya. Itu juga tidak ideal jemaah rahimakumullah. Kenapa? Karena integritas itu ya tidak bisa memberikan manfaat yang lebih luas tanpa diiringi dengan kemampuan, dengan skill, dengan kompetensi. Dalam ayat lain Nabiullah Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada raja, Ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini. Inni hafizun alim, aku ini adalah orang yang hafiz, orang yang amanah, orang yang memiliki integritas, mampu memelihara dan menjaga amanah. Alim, tapi aku juga berilmu, aku juga memiliki keahlian. Nah, demikianlah jamaah rahimakumullah, dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, antara kompetensi dan integritas itu selalu disandingkan. Tidak bisa salah satunya kita tinggalkan, karena hanya dengan dua hal inilah kita bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya di berbagai bidang, di organisasi, di negara, di perusahaan, di instansi, dan di mana saja. Insya Allah ya, manakala kita memiliki dua sifat ini yang disyaratkan oleh Al-Quran, maka akan mendatangkan maslahat dan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat dan bangsa serta umat manusia secara umum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa 'anna ma'hum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana fil lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وآتي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.